Setelah sempat libur karena adanya jeda internasional, Persib kembali bertanding di lanjutan Liga 1 BRI Super League. Dan di pertandingan tersebut Persib berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0. Secara skor cuma 1-0 dan itu pun golnya melalui penalti. Tapi secara taktikal ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat, yang terlihat gitu ya, yang bisa kita analisa. Seperti apa? Kita mulai analisanya. Dari starting line up, jadi Persib seperti biasa ya, 4-2-3-1 di lini tengah, 3 pemain di tengahnya, Haye, Klok, dan Frans Putros karena Lucho masih ada akumulasi kartu. Untuk di sayapnya, di babak pertama Bojan menggunakan Sadil Ramdhani di kiri dan William Barros di kanan. Untuk back tengah, Julio Cesar dan Patrick Hardy masih dipercaya karena Barbanya masih sakit atau cedera gitu ya. Jadi tidak ada perubahan berarti. Yang menarik memang 3 di tengah nih sebenarnya nggak ada yang tipikalnya attacking midfielder, dan di sepanjang pertandingan pun terlihat mereka saling bergantian nih, karena Haye sendiri seperti terlihat di pertandingan sebelumnya melawan Selangor ya, kalau dia diplotkan hanya nomor 10 diam di depan aja malah tidak efektif. Persibnya juga mengalirkan bolanya sulit dan Haye pun ya jadi penjagaannya terlalu ketat. Jadi ketiga pemain ini berotasi untuk mengisi posisi nomor 6, 8, dan 10. Untuk Dewa United sendiri menggunakan formasi 4-3-3. Yang menarik di sini adalah Edo Febriansyah yang biasanya bermain sebagai bek kiri ini dipasang di lini tengah di sebelah kiri. Nah, ini terlihat memang tujuannya adalah nanti bagaimana Dewa United akan banyak menyerang melalui sisi kiri. Nah, sepanjang walaupun formasi 4-3-3 tapi sepanjang berlangsungnya pertandingan, Rafael Strike maupun Marukawa banyak juga turun mengisi lini tengah sehingga Dewa banyak menumpuk nih pemain di tengah secara jumlah banyak, dan tipikal pemainnya pun pemain-pemain yang kuat memegang bola. Ya khasnya Dewa lah ya, bagaimana dia menguasai lini tengah. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat, pola apa yang bisa dilihat? Yang pertama adalah lagi-lagi di pertandingan kali ini lawan itu menyerang Persib dengan mengeksploitasi sisi dari Kakang Rudianto. Ini udah pola yang kedua ya, setelah sebelumnya Bali United melakukan perubahan drastis nih. Timur Hoppers yang biasanya di sisi kanan digeser nih ke sebelah kiri karena untuk mengeksploitasi Kakang. Nah, di sini Dewa juga mencoba mengeksploitasi Kakang, bukan hanya pada saat mereka menyerang, tapi pada saat mereka bertahan pun terlihat shape-nya Dewa itu memposisikan bagaimana agar Persib itu melakukan progresi bola melalui Kakang Rudianto. Nah, di sini terlihat ya. Jadi lini tengahnya diisi, lalu sebelah kiri Eliano itu di marking ya dengan oleh Rafael Strike yang dengan lebih dekat gitu. Nah, sedangkan di sisi Kakang, Marukawanya itu masuk ke tengah menjaga Frans Putros, dan Edo pun ke belakang menjaga Tom Haye. Kakang dibiarkan sendiri. Jadi biar Persib itu memprogresikan bolanya melalui Kakang Rudianto, karena terlihat begitu Julio Cesar body shape-nya itu mau memberikan umpan kepada Kakang ya, itu Edo langsung trigger gitu, ke trigger untuk melakukan pressing. Jadi trigger pressnya Dewa United adalah ketika bola akan diarahkan ke Kakang. Nah, di sini juga terlihat lagi-lagi sisi tengahnya dikunci oleh Dewa. Frans Putros dan juga Tom Haye dikunci ya oleh 5 pemain Dewa, jadi sangat sulit memberikan umpan kepada mereka. Lalu lagi-lagi di sebelah kanan, di sebelah kiri Elianonya juga jaraknya dekat dengan back, sedangkan Kakang kosong nih, nggak ada yang jaga, dan memang sengaja biar Persib itu memprogresikan bolanya melalui Kakang Rudianto. Begitu bola dikasih ke Kakang, Edo langsung melakukan press. Alex Martins pun menutup bola ke belakang biar Kakang nggak bisa melakukan back pass. Tujuannya yaitu biar progresi melalui Kakang dan Persib hilang bola, karena ya hasil analisa Dewa mungkin pada fase build up ini Kakang lemah lah dalam mengalirkan bola gitu. Nah, lalu Persib tidak tinggal diam. Di babak pertama Persib langsung melakukan adjustment mungkin di menit ke-20 ke atas. Adjustmentnya apa? Jadi Kakang yang biasanya build up di awal itu kan Persib dengan 3 back ya. Biasanya 2 center back dan satu lagi Kakang. Sedangkan Elianonya kan maju ke depan. Nah, ini Kakang yang diminta maju ke depan. Yang mengisi posisi Kakang salah satu dari defensive midfielder, bisa Klok, bisa Frans Putros, ataupun bisa Tom Haye. Nah, di sini kelihatan Kakangnya posisinya di depan gitu ya. Nah, ini ketika Klok yang meninggalkan posisi yang diisi Kakang tadi, langsung diisi oleh Julio Cesar yang sebelumnya ada di tengah gitu. Nah, ini yang berikutnya lagi-lagi Kakang begitu bola masih di back pun Kakang langsung maju ke depan agar Kakang tidak menjadi opsi pemain di build up awal gitu. Ketika bola sudah diprogresikan ke lini berikutnya sih Kakang terlibat juga ya, tapi intinya dia tidak ada di build up awal. Menyerang pun terlihat Dewa memang
menyasar sisi dari Kakang Rudianto. Nah, di sini kelihatan Rafael Strike yang posisinya di kanan itu ikut membantu ke kiri. Jadi di kiri itu banyak, ada Strike, ada Edo, ada Altabala, ada Marukawa, dan Mesidoro pun yang di tengah cenderung bergerak ke kiri gitu. Jadi memang mereka mau melakukan kombinasi di sini untuk mengeksploitasi sisi dari Kakang Rudianto. Nah, tapi ya Persib juga pasti udah mengantisipasi itu adalah dengan William Barosnya tetap membantu pertahanan Kakang. Walaupun jadinya memang William Barosnya harus naik turun gitu ya, dan itu juga pasti mengurangi sisi penyerangannya William Barros. Terlihat ya udah beberapa pertandingan William Barros tidak menciptakan gol, tapi nggak masalah, secara permainan keseluruhan pengaruh William Barros lebih besar daripada sekedar gol gitu. Nah, ini lagi-lagi sisi kiri, jadi Dewa shape menyerangnya 3-2-5. Nah, 5 ada satu pemain ya di sisi pelebaran kiri, ini tidak di screen. Nah, ini kelihatan dari 5 di depan itu Alex Martin satu di tengah, terus di sisi kanan ada Rafael Strike ya di kanan. Nah, di kiri itu ada 3 pemain, ada Marukawa, ada Edo, ada Altabala. Memang kelihatan Dewa mau mengoffload sisi situ, mau menyerangnya melalui sisi kiri atau sisi kanan yang diisi oleh Kakang Rudianto gitu. Nah, tapi yaitu tadi lagi-lagi di sini William Barros membantu pertahanan. Nah, di sini pun sebenarnya ada posisi 3 lawan 2. Dewa bisa berkreasi sebenarnya di sini. Namun yaitu tidak diserang gitu sisi pertahanan Persib. Edonya malah mundur lagi, dan di sini juga terlihat kesulitannya dari Dewa adalah karena pemain di attacking third-nya kurang gitu. Di sini cuma ada 3, itu pun satu di ujung kanan, satu di ujung kiri, satu di tengah gitu ya. Di sini sebenarnya sisi half space-nya kelihatan nih ada ruang, tapi nggak ada pemain Dewa yang masuk ke sana untuk mencoba menyerang gitu. Nah, pemain Dewanya di mana? Nah, kebanyakan malah di tengah nih. Di tengah nih banyak pemain di belakang lini Persib gitu. Sorry, dia maksudnya sebelum lini tengahnya Persib. Padahal di sini ngapain juga gitu ya, numpuk pemain di sini nggak ada tujuannya juga sebenarnya gitu. Padahal bisa aja 1 atau 2 pemainnya maju ke depan untuk mengisi ruang-ruang di antar lininya Persib, mungkin itu akan lebih menyulitkan. Nah, kalau Persib penyerangannya gimana? Di pertandingan kali ini kelihatan Persib banyak menggunakan umpan diagonal, atau Persib mencoba melakukan switch side dengan umpan jauh gitu ya, umpan diagonal. Nah, di sini kelihatan banyak umpan-umpannya itu yang akurat. Nggak cuma dari Tom Haye. Kalau Tom Haye udah jelas lah ya, bukan pertanyaan lagi, memang dia keahliannya di situ. Bahkan kayak Julio Cesar, Matricardi, Frans Putros itu pun punya umpan diagonal yang sangat akurat gitu. Nah, di sini kelihatan Dewa seperti biasa memblok central corridor. Jadi Persib kesulitan nih melakukan build up melalui central corridor. Sehingga yang Persib lakukan yaitu tadi melakukan switch sides. Jadi ya asalnya di kanan diumpan jauh ke kiri ke sisi Salil Ramdhani untuk menciptakan situasi 1 lawan 1, dan di sini ada 1 lawan 1 Sadil lawan back, dan ada 3 pemain yang siap menyerang di kotak penalti maupun di area luar kotak penalti gitu. Polanya banyak yang seperti ini juga dari kanan diupar ke kiri, namun sayang sekali eksekusi Sadil Ramdhani ya masih kurang maksimal. Ini juga tadi dari Julio Cesar, yang ini dari Patricio Matricardi, umpan jauh ke kanan kepada Berginho. Jadi untuk diumpan ke sisi sayap untuk tercipta 1 lawan 1, 2 lawan 2, yang itu kemudian bisa dilakukan kombinasi serangan untuk menciptakan peluang. Nah, ini juga switch side itu juga menjadi menjadi awal terjadinya peluang Persib yang menjadi penalti. Nah, di sini terlihat Persib melakukan William Barros ya melakukan umpan diagonal ke sisi kiri kepada Eliano, sehingga ya selanjutnya Eliano kepada Haye di switch side lagi, jadi dua kali ya, dari kanan ke kiri, dari kiri dikembalikan ke kanan, lalu Beckham menahan bola memberikan kepada Klok yang melakukan crossing, dan William Barros dilanggar oleh Nick Kuipers. Penalti berhasil dieksekusi sempurna oleh Andrew Yung 1-0 untuk Persib. Nah, jadi itu yang terjadi, dan tadi ya yang ketika Kakang ditarget tadi kelihatan tuh langsung di babak kedua Kakang langsung diganti, padahal biasanya di pertandingan sebelumnya Kakang diganti itu di pertengahan babak kedua. Nah, ini tuh kelihatan karena memang benar-benar diarah nih si Kakangnya, baik pada saat bertahan maupun pada saat menyerang si Dewanya gitu. Nah, jadi tidak efektif lah untuk terus memainkan Kakang. Pada akhirnya di babak kedua Kakang diganti oleh Beckham, Frans Putrosnya masuk ke back kanan, lalu Beckham menjadi attacking midfielder. 2 double pivotnya Mark Klok dan juga Mark Klok dan juga Tom Haye.
Nah di babak kedua Dewa kan nggak bisa lagi nih nyerang Kakang. Dewa melakukan caranya dengan apa? Adalah dengan melakukan long ball dan siap-siap untuk second ball. Nah, polanya seperti apa? Terlihat di sini Mesidoro dan Marukawa yang biasanya mereka itu ketika serangan adanya malah di lini pertahanan mereka nih gitu. uh, Awalnya sempat aneh juga ya kok Marukawa banyak drop, padahal kan biasanya dia pemain yang suka menyisir sisi lapangan, melakukan dribble, melewati satu pemain, dua pemain, melakukan eksekusi. Nah ini banyak di belakang, Mesidoro pun begitu. uh, Terus di sini juga Strike dan Theo ya, jadi ketika bola diarahkan ke Nick Kuipers atau siapapun lah yang akan melakukan long ball, udah tahu nih, oh dia akan long ball, lalu ada pemain yang menarik lini tengah Persib untuk maju gitu ya, biar ada space. Ada juga pemain yang langsung berlari ke depan untuk siap-siap second ball. Jadi long ballnya diarahkan kepada Alex Martin. Kalau Alex Martin bisa bisa menahan bola, ada teman yang buat diumpan di belakang. Atau kalaupun dihalau oleh pemain Persib, ada pemain Dewa yang bisa langsung melakukan counter press gitu. Nah seperti terlihat di sini, di bola diarahkan kepada Alex Martins, namun berhasil dihalau oleh Julio Cesar. Langsung ada pemain Dewa yang melakukan serangan dan itu kelihatan tiga pemain Dewa di antar lininya Persib. Nah ini kalau halauan Persibnya tidak maksimal atau ada pemain yang nggak aware gitu ya sama counter pressnya Dewa, kalau bola di posisi ini kerebut itu sangat berbahaya bagi pertahanan Persib. Nah, tapi sejauh pertandingan berlangsung, lini pertahanan Persib patut diacungi jempol ya. Halauannya pun udah tahu nih harus kemana, ya nggak, yang ngarahnya itu bukan ke pemain Dewa. Dan Alex Martin sepanjang pertandingan sama sekali nggak kelihatan karena berhasil dijaga oleh bergantian oleh Julio Cesar maupun Patricio Matrecardi, apa terutama Julio Cesar ya, secara strength sangat kuat. Nah di sini kelihatan lagi-lagi Marukawa, Mesidoro turun ke belakang dulu gitu ya, turun ke belakang dulu. Jadi lini tengah Persib juga harus maju karena Persib melakukan man-to-man marking ya untuk pertahanannya. Nah otomatis lini belakang Persib pun harus agak tinggi ini, karena kalau lini belakang Persibnya nggak tinggi malah ada space antara lini tengah dan lini belakang, jadi mereka tetap harus maju. Nah ini yang dieksploitasi oleh Dewa sebisa mungkin bagaimana dia mengirimkan bola ke belakang lini Persib untuk ini ya, untuk Alex Martins maupun Lili Pali ini sudah masuk Lili Pali, atau kalau bisa dihalau oleh back Persib pun ada pemain dari lini kedua yang siap melakukan second ball. Di sini terlihat ya, jadi di posisi ini sebelum bola ditendang, lini tengahnya Dewa itu masih ada di belakang lini tengahnya Persib gitu ya. Nah, tapi begitu bola diluncurkan dan di sini lagi-lagi pemain Persib berhasil menghalau gitu ya. Nah, di sini di posisi ini lini tengahnya Dewa itu udah ada di depannya Persib nih. Jadi memang mereka itu siap-siap mencari second ball gitu. Nah, tapi lagi-lagi kondisi ini gagal gitu ya, strategi ini gagal karena memang lini tengah Persibnya aware akan hal itu. Jadi ketika pun melakukan halauan, dia tahu nih yang aman tuh dihalaunya kemana gitu. Nah lalu terjadi kartu merah untuk Beckham Putra yang menyebabkan Persib harus bermain dengan 10 pemain di 10 menit terakhir plus 9 menit injury time. Jadi 19 menit Persib bermain dengan 10 pemain. Nah dalam kondisi ini Persib melakukan pertahanan dengan low block pastilah ya, itu karena Dewa punya pemain-pemain yang bisa memegang bola dengan baik, kualitasnya pun bagus gitu ya. Kalau Persibnya nggak low block ya berbahaya juga. Low blocknya dengan skema 6-3-0, tidak ada penyerang. Jadi 6 pemain itu menjaga pertahanan dan kotak di area kotak penalti lah. Lalu 3 pemainnya itu menutup central koridor biar Dewa itu progresinya ke samping dan melakukan crossing, karena Persib sangat confident nih back-backnya itu unggul lah dalam duel udara seperti ini. Jadi diarahkan Dewanya melakukan crossing dan berhasil dihalau gitu. Kalaupun berhasil melakukan progresi melalui central corridor ke dalam kotak penalti, Persib udah banyak nih, 1 2 3 4 5 6 8 pemain di kotak penalti. Kalaupun Dewa bisa crossing atau bisa cutback, itu kemungkinannya pemain Persib yang dapat bola karena banyak banget gitu ya di situ. Ya terjadi gol juga bisa, tapi chance-nya kan jadi kecil gitu. Kecenderungannya bisa dihalau oleh pemain Persib gitu. Nah, ini juga ada satu momen magical moment lah ya gitu. Di menit ke-95 Dewa dapat tendangan bebas di dekat kotak penalti. Di posisi ini yang ngambil Mesidoro ya. Kalau yang ngambil pemain kaki kiri mungkin akan di-share langsung. Mesidoro pun bisa ini karena posisi masih agak di tengah ya. Opsinya biasa kalau di posisi ini tendangan langsung ke gawang atau dia melakukan crossing ke sekitar 6 yard box. Jadi pemain Dewanya numpuk di situ, bola diarahkan ke situ, terjadi scrimmage, peluang gol.
Nah, di sini juga kelihatan pada saat setupnya bagaimana 3 pemain Dewa ada di sisi kanan, sedangkan Persib cuma satu nih, Eliano aja gitu. Nah, bisa jadi nih Eliano juga aware nih kalau bola dikirimkan ke Theo gitu ya atau ke Altabalah, dia siap kejar gitu. Dia pasti fokusnya itu udah ngejar ke sisi luar gitu. Apalagi di sini ada di Koiran dari Kuipers dan Alex Martin ke sisi kiri. Jadi kecenderungannya itu wah ini kemungkinannya ke six yard box yang tadi nih. Pilihan yang kedua nih gitu kan. Nah, tapi ternyata rencana Dewa adalah biar yang sebagian ketarik ke tadi ya six yard box, Elianonya ngejar ke Theo, ada Lili Pali di tengah yang bisa menerima bola gitu. Nah, rencananya gitu dieksekusi dengan cara seperti itu, tapi ada Mark Locke yang bisa membacanya sehingga peluang itu gagal. Ini krusial sekali ya di menit 95. Kalau misalkan itu terjadi gol ya berbahaya lah gitu ya. Masih ada Dewa masih bisa mencetak gol juga dan Persib juga untuk bisa unggul lagi sangat sulit. Jadi itu ya hasil analisa saya ya di pertandingan ini. Walaupun skornya 1-0, walaupun peluangnya nggak banyak ya, jadi bisa kelihatan Dewa itu cuma ada satu peluang bersih, mungkin itu pun tendangan jarak jauhnya Mesidoro. Persib pun golnya melalui set piece, melalui penalti, peluang bersihnya pun tercatat ya 2 kali melalui set piece, yang satu melalui corner, yang satu melalui tendangan bebasnya Sadil Ramdhani. Jadi secara pertandingan kalau dibilang membosankan bisa jadi, tapi kalau saya melihatnya ini memang perang taktikal antara dua tim, antara dua pelatih gitu ya. Jadi mereka saling respect ya, memang apa dua-duanya punya pemain yang bagus-bagus gitu ya, jadi mereka nggak mau membuat kesalahan, karena kalau membuat kesalahan pasti langsung dihukum. Makanya keduanya bermain lebih hati-hati dan ini bermainnya taktikal banget lah, seperti tipe-tipe tim Liga Italia gitu. Mungkin kalau teman-teman nonton kemarin di Sport 77 ada apa interview, ada podcast sama Patrice Evra sendiri bilang kalau di Liga Italia itu seperti permainan catur gitu, jadi kita harus mikir gimana caranya ngebongkar. Nah, di Persib melawan Dewa pun kelihatan seperti itu gitu ya, dua-duanya bertahan dengan bagus. Nah, jadi kalau buat saya tetap menarik gitu. Nah, bagaimana sih strategi kedua tim untuk membongkar pertahanan ini gitu. Dewa United dengan mengeksploitasi sisinya Kakang, terus pada saat Persib build up pun diarahkan ke Kakang, terus long ball siap-siap untuk second ball, itu juga strategi sebenarnya dan itu udah Dewa coba. Nah, tapi pertahanan Persib lebih kokoh gitu ya. Persib pun mencoba dengan switch side-nya, terjadi situasi 1 lawan 1, terkadang berhasil, terkadang juga gagal karena memang lini belakang Dewa juga bertahan dengan sangat baik gitu. Sampai akhirnya pemenang ditentukan oleh siapa yang bisa mengkonversi peluang, dan di pertandingan kali ini Persib yang dapat peluang lebih banyak dan peluang lebih berbahaya tentunya yang penalti ya bisa dikonversi dengan baik. Hal itulah yang menjadi pembeda. Walaupun orang kalau lihat Dewa kan di posisi papan bawah, Persib di atas, apalagi juara bertahan, pemenangnya cuma 1-0 ya. Dewa tetaplah Dewa gitu. Pemainnya bagus-bagus, di tengah ada Mesidoro, ada Jaja di babak pertama ya. Mesidoro, Jaja, Marukawa. Kalau Persib bermain terbuka juga ya sama aja bunuh diri lah. Sama seperti di pertandingan musim lalu lawan Dewa di kanan sendiri Persib malah kalah 2-0. Nah, di pertandingan ini terlihat memang lebih hati-hati dan ya alhamdulillah strateginya Bojan kembali berjalan baik dan 3 poin berhasil didapatkan. 3 poin yang penting, 3 poin yang ya tahun kemarin kita nggak dapat 3 poin dari Dewa di kandang sendiri, ini bisa dapat. Jadi sebuah hasil yang baik untuk menjaga peluang Persib tetap bersaing di papan atas bersama Borneo dan Persija Jakarta. Itu aja yang bisa kita analisa, yang bisa saya analisa. Kalau ada yang mau didiskusikan di kolom komentar. Kalau mau menyempatkan subscribe juga boleh. Terima kasih, sampai jumpa di pertandingan berikutnya.